Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini, pekan ketiga, seperti yang diketahui kita mempelajari materi akidah atau materi tauhid, ya, merujuk kepada kitab At-Tauhid Al-Muyassar karya Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Huwail, menerangkan tentang masalah atau perkara tauhid yang mana faedahnya kita dapat memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Yang keutamaannya, kata ulama, man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bila hisab wala adab, bahwa barang siapa yang memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya, maka dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, dalam arti akan mudah masuk ke dalam surganya tanpa hambatan, tanpa rintangan. Tentu kita semua menginginkannya, dan itu diperoleh kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Dan kita bisa melakukan itu apabila kita telah mempelajari materi akidah ini, materi tauhid ini, karena kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat merusak tauhid kita, hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid kita, sehingga dengan begitu kita dapat menjauhi hal-hal tersebut sehingga tauhid kita tetap terjaga atau tetap murni, ya, dengan kita pelajari apa saja yang dapat merusak tauhid seperti syirik akbar, dan dengan kita mempelajari apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid kita seperti syirik asghar. Pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan urgensi dan keutamaan tauhid, bahwa di antara sekian rukun Islam yang paling agungnya adalah tauhid. Karena dengan tauhid inilah, yakni syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang masuk ke dalam agama ini. Tanpanya belum dikatakan muslim. Yang kedua adalah bahwa di antara sekian kewajiban, tauhidlah yang kewajiban pertama sebelum yang lain. Demikian pula di antara keutamaan dan urgensi tauhid adalah bahwa ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima tanpa didasari tauhid. Demikian pula bahwa tauhid merupakan sebab seseorang memperoleh keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan keutamaan lainnya adalah bahwa dengan bertauhid kita bakal masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Bahkan dengan tauhid juga seseorang akan memperoleh keselamatan dari berbagai
malapetaka, bencana di dunia dan di akhirat. Itu sudah kita bahas secara rinci pada pertemuan sebelumnya, dan juga bahwa tauhid adalah atau mengesahkan Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah adalah tujuan dari diciptakan manusia dan jin. Pada kesempatan ini kita akan pelajari yakni hakikatut tauhid atau hakikat tauhid la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, ya. Hampir yakni isi Al-Qur'an semuanya menyatakan ini, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi, ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia saja. Demikian pula para malaikat pun jadi saksi terhadap hal itu. Juga ahli ilmu pun sama bersaksi terhadap hal itu, ya. Allah menegakkan keadilan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalaupun makhluk tidak bersaksi, ya, cukuplah persaksian Allah sebagai saksi. Karena ayyu syai'in akbaru syahadah, ya. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, itu pun sudah cukup. Lalu bagaimana apabila persaksian itu diperkuat oleh para malaikat yang merupakan makhluk perkasa? Demikian pula ahli ilmu yang merupakan manusia pilihannya. Mereka semua bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengakuinya bahwa memang yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena keadaannya, ya, yang menciptakan kita, karena keadaannya yang mengurus alam semesta sendirian, ya. Karena Dialah yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan karena Dialah yang maha kuasa. Ini semua menghendaki Allah lah yang berhak disembah, tidak selainnya. Sedangkan selainnya adalah makhluk ciptaannya. Sedangkan selainnya diaturnya. Sedangkan selainnya mendapatkan rezeki. Sedangkan selainnya juga tidak berkuasa, ya. Maka inilah mengapa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Dan ini pula merupakan seruan dan dakwah para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap rasul seruannya an i'budullah, sembahlah oleh kalian Allah saja, dan jauhilah taghut atau sesembahan selainnya. Oleh karena itu nabi-nabi, rasul-rasul, ya, sekalipun yang disembah oleh kaumnya pun sama, seruannya adalah menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa menyuruh orang-orang Yahudi, umatnya ketika itu, menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa yang umatnya sekarang orang-orang Nasrani mengaku sebagai pengikut beliau pun menyuruh umatnya menyembah hanya kepada Allah saja. Seperti yang tertera dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia saja, inilah jalan yang lurus. Kalau seandainya Nabi Isa alaihi salam hidup dan mengetahui umatnya atau yang ngaku menjadi pengikutnya menyembahnya, tentu beliau akan marah kepada mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam marah melihat umatnya menyembah selain Allah. Melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi, maka beliau ambil patung tersebut, beliau bakar, dan beliau kemudian lempar patung tersebut ke laut.
Saking marahnya para nabi kalau sampai umatnya menyembah selain Allah. Ya. Demikian pula la ilaha illallah disebutkan banyak ayat dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagai ilmu yang pertama harus kita ketahui, ya. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Baik, selanjutnya apa makna la ilaha illallah? Ya. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, ya, dengan benar kecuali Allah. Yakni yang berhak disembah, ya, satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah, yang ditujukan berbagai macam bentuk ibadah, baik itu, ya, berdoa, baik itu berharap, baik itu bertawakal, baik itu berkurban, baik itu minta perlindungan, ya, sujud, ruku, itu semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik, ya. Mereka mengakui bahwa pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, ya, penguasa alam semesta adalah Allah. Tetapi ya, ketika ibadah, mereka arahkan ibadah mereka, ya, kepada selain Allah, kepada patung dan berhala, ya, kepada jin, ya, dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala lainnya, ya. Inilah yang diingkari oleh mereka. Oleh karena itu la ilaha illallah maknanya adalah ini. Maknanya adalah ini. Bukan maknanya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Karena kalau diartikan seperti itu, tentu orang-orang musyrik sudah dianggap muslim karena mereka mengakui hal itu. Ya. Bahkan yang benar maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Mereka arahkan ibadah sesembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jika diartikan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, ya, la raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, la mudabbira illallah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, ya, itu bukan makna la ilaha illallah. Meskipun benar, ya, bahwa tidak ada pencipta, pengatur, penguasa, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, benar. Tapi itu bukan arti la ilaha illallah, ya, karena itu diakui juga oleh orang-orang musyrik. Itu namanya tauhid rububiyah, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam mentauhidkan Allah, ya, kita harus, ya, mentauhidkan Allah yang pertama dalam rububiyah, meyakini bahwa satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta hanyalah Allah. Tapi tidak cukup, bahkan kita pun harus mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari la ilaha illallah. Baik, setelah kita mengetahui bahwa inilah makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah, ya, ada hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah rukunnya. Rukun maksudnya adalah hal yang ada dalam la ilaha illallah, ya. Rukun la ilaha illallah ada dua, ya. Yang pertama adalah nafyu atau meniadakan, ya. Yang pertama adalah nafyu atau meniadakan. Apa maksud meniadakan? Yakni kita tiadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa semua, ya, selain Allah tidak berhak disembah apapun, ya, baik itu matahari, bulan, kemudian pepohonan, bebatuan, atau siapapun, baik itu malaikat, jin, manusia, para wali, itu semua tidak berhak disembah. Rukun yang kedua adalah itsbat, menetapkan bahwa yang berhak disembah satu-satunya
hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun la ilaha illallah. Nafyun dari kata la ilaha, itsbat dari kata illallah, ya. Jadi dua rukun la ilaha illallah adalah nafyu dan itsbat. Nafyu meniadakan sesembahan selain Allah, itsbat menetapkan bahwa yang berhak disembah, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini rukun la ilaha illallah. Memang ini materi dasar, tapi terkadang sebagian kita, ya, tidak mengetahuinya tentang rukun la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, kemudian syarat la ilaha illallah, ya. Dan sesuai nama buku ini, namanya Tauhid Muyassar, belajar mudah ilmu tauhid. Dan kita mempelajarinya secara, yakni bertahap, dari yang ringan-ringan dulu, kemudian meningkat ke atasnya, dan seterusnya. Ya, karena memang inilah prinsip dalam kita belajar agama, yakni kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, walakin kunu rabbaniyin, tetapi jadilah kalian rabbani. Para ulama menafsirkan kata rabbani adalah, yakni alladzina yu'allimuna an-nas min sigharil ilmi qabla kibari, yaitu orang yang menyampaikan materi agama kepada manusia dari yang ringan-ringan dulu sebelum yang berat-berat, ya. Jadi yang penting, ya, kita dari dasar-dasar dulu kita pahami, baru insyaallah nanti ke materi yang di atasnya dan di atasnya. Nah, inilah rukun la ilaha illallah. Dua, nafyu dan itsbat. Nafyu la ilaha itsbat illallah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut, sesembahan selain Allah, nafyu, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, yakni itsbat, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang dengan buhul tali yang paling kokoh. Juga sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari sembahan yang kalian sembah. Nafyu, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Itsbat, fa innahu sayahdin, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Baik, ini rukun la ilaha illallah, ya. Kemudian kapankah ucapan la ilaha illallah ini bermanfaat bagi seseorang? Yakni maksud dari pernyataan ini adalah bahwa tidak cukup seseorang hanya mengucapkan di lisan la ilaha illallah. Ada yang sampai mungkin ratusan kali, bahkan ada yang sampai ribuan kali. Ini kapan bermanfaat? Ya. Di sini diterangkan bahwa tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah sampai mungkin ada yang sampai membaca ratusan kali, ribuan kali misalnya. Di sini diterangkan la ilaha illallah akan bermanfaat bagi seseorang apabila pertama, idza arafa maknaha, dia mengetahui maknanya. Ya. Oh, maknanya adalah tadi la ma'buda bihaqqin illallah. Dia betul-betul pahami bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan karena selain Allah adalah makhluk, ya, ciptaannya, ya. Yang kedua, bukan hanya itu, dia pun wa amila bimuqtadhaha, dia pun mengamalkan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah ini dengan tarku ibadah masiwallah. Jangan sampai dalam kesehariannya dia bergantung kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah, ya. Dan dia pun, ya, hanya mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akan bermanfaat baru kalau seperti ini la ilaha illallah diucapkan dan diamalkan. Karena kalau hanya diucapkan tapi dalam prakteknya dia bergantung kepada selain Allah, dia berdoa berharap kepada selain Allah, ini enggak bermanfaat karena mengerjakan perkara yang bertentangan dengan ucapannya, ucapan la ilaha illallah ini. Baik, kalau ini sudah dipahami, maka ada materi penting sekali yang perlu kita ketahui,
yaitu syurut la ilaha illallah atau syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Saya akan berikan gambaran bahwa syarat-syarat la ilaha illallah ini, ya, adalah perumpamannya seperti ini. Kita mengetahui bahwa kunci masuk ke dalam surga Allah, ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga Allah itu kita harus punya kuncinya, ya. Kuncinya ini adalah la ilaha illallah. Kuncinya ini adalah la ilaha illallah. Sepakat, ya, kita semua bahwa kunci masuk ke dalam surga adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, ya. Akan tetapi setiap kunci memiliki gigi-gigi yang berbeda-beda. Setiap kunci memiliki gigi-gigi yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita masuk, ya, misalnya kita mau masuk ke, anggaplah ke masjid, ya, nggak bisa kita masuk ke masjid dengan kunci rumah kita, ya, meskipun namanya kunci juga. Kenapa? Karena beda giginya. Kita mau masuk misalnya ke kantor, ruangan kantor ada beberapa pintu, ya. Setiap pintu dikunci. Kita nggak bisa dengan kunci yang berbeda dengan kunci pintu itu. Harus disesuaikan dengan giginya. Nah, demikian pula untuk masuk ke dalam surga Allah, ya, tidak cukup hanya bekal kunci, tapi harus menyesuaikan dengan kunci pintu surga, ya. Harus kita sesuaikan gigi kunci tersebut. Nah, gigi kunci surga itulah yang namanya syarat-syarat la ilaha illallah, yang apabila kita laksanakan maka sesuailah kunci kita giginya dengan kunci surga, dengan gigi kunci surga, sehingga dengan begitu kita bisa membuka pintu surga. Nah, lalu apa sajakah, ya, syarat-syarat la ilaha illallah yang merupakan gigi kunci surga? Ulama menerangkan ada 7 atau 8, ya. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafidil jahl. Kita mengetahui atau kita memahami makna la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita nggak paham, ya, kita tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Akibat dari tidak mengetahui, terkadang seseorang malah mengerjakan hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah, ya. Jadi kita harus mengetahui makna la ilaha illallah. Tadi sudah kita pelajari bahwa maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Nah, cuma nggak cukup saya tahu, ya, makna la ilaha illallah itu, ya. Bahkan harus disertai dengan yang namanya al-yakin, al-munafi lisyak. Yakin, betul-betul yakin akan kebenaran la ilaha illallah, tidak ragu-ragu. Kalau misalnya seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya masih ragu-ragu, benar apa enggak la ilaha illallah ini? Mungkin yang lain juga berhak disembah kali, kayak wali misalnya, kayak nabi misalnya. Kalau seperti ini nggak bermanfaat. Harus dia yakin akan kebenaran la ilaha illallah, ya. Kalau ragu-ragu nggak bermanfaat, ya. Kemudian ikhlas, ya, yakni dia mengucapkannya ikhlas dari lubuk hatinya, tidak karena misalnya terpaksa, ya. Habis kalau saya nggak mengucapkan ini misalnya, nanti orang-orang, ya, akan mengucilkan saya. Habis lingkungan saya mayoritas muslim, kalau saya nggak mengucapkan syahadat, ya, nanti orang-orang menjauhi saya misalnya. Nah, ini nggak ikhlas namanya. Atau karena ada udang di balik batu, dia mengucapkan la ilaha illallah agar diterima di masyarakat, agar dihormati di masyarakat, ya. Atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang mengatakan amanna, kami telah beriman, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka itu belum beriman. Itu karena mereka tidak ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena ada maksud, ya, dari mengucapkan la ilaha illallah, ya, tidak ikhlas. Kalau sepertinya tidak bermanfaat. Padahal kalau seseorang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, ini paling bermanfaat la ilaha illallah bagi dirinya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dapatkan syafaatku nanti, ya, pada hari kiamat. Jadi kalau kita ingin dapatkan syafaat Rasulullah SAW, caranya adalah ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, di samping cara lainnya agar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya berdoa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Di situ ada faqad wajabat, faqad halat lahu syafaati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhak mendapatkan syafaatku, ya. Juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi dan petang misalnya. Nah, ini di antara sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhlas, bersolawat, berdoa setelah azan, ya. Kemudian kalau ingin bermanfaat la ilaha illallah bagi seseorang adalah as-sidq. Dia harus jujur mengucapkan la ilaha illallah, tidak seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya menolaknya. Ya. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, tapi hatinya tidak mengakui hal tersebut. Ketika mereka bersama golongannya, mereka mengatakan inna ma'akum, kami tetap di atas kalian. Innama nahnu mustahziun, kami cuma main-main aja mengucapkan itu di hadapan orang-orang yang beriman. Kalau seperti ini enggak bermanfaat. Allah katakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan olok-olok mereka karena main-main mereka mengucapkan itu. Bahkan pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan, lalu orang-orang mukmin diberikan cahaya beneran, ya, sehingga mereka yakni bercahaya muka, tangan, kaki, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju surga. Orang munafik juga sama dikasih cahaya, tetapi tiba-tiba cahaya orang munafik redup, tiba-tiba cahaya orang-orang munafik mati. Ya, ketika itulah mereka panggil orang-orang beriman, yunadunahum, mereka mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu ketika di dunia bersama kalian, sama seperti kalian? Kata orang-orang beriman, na'am, iya, memang dulu kalian sama seperti kami, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalian, ya, walakinnakum fatangtum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa wa gharratkumul amani wa gharrakum billahil gharur. Tapi kalian sayangnya, ya, mencelakakan diri kalian sendiri. Kalian menunggu kekalahan kami. Kalian ragu-ragu terhadap pernyataan itu. Wartabtum wa gharratkumul amani, ditipu oleh angan-angan. Wa gharrakum billahil gharur, dan ditipu oleh setan yang suka menipu. Kalian tidak jujur mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dipisahkan dengan orang-orang beriman. Ya. Nah, ini syaratnya kalau ingin bermanfaat, ya. Makanya orang-orang yang mungkin, ya, dia KTP-nya Islam, tetapi dalam praktek, dalam kenyataan kelihatan, ya, kok kayaknya membenci Islam dengan lisannya, ya, itu kan kelihatan, ya, dia nggak senang dengan Islam, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, ini awalnya adalah kata Allah fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit ragu-ragu terhadap kebenaran Islam. Kemudian ragu-ragu ini tidak diobati dengan belajar agama dengan benar, ya. Akhirnya fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya, semakin ragu-ragu lagi dan semakin nggak senang dengan Islam, ya. Dan kelihatan dari ucapan mereka yang menyudutkan Islam, ya, yang menyatakan, ya, banyak, ya, pernyataan dari orang-orang munafik, ya, ya, mungkin mohon maaf, ya, kayak ada kelompok-kelompok yang mengaku yang KTP-nya Islam, tapi dia menyerukan seruan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau dulu ada namanya Islam liberal. Ketika sudah tidak laku, banyak orang-orang yang membantah mereka, ketahuan, ya, penyimpangan mereka ganti nama jadi Islam Nusantara, ya. Ketika ketahuan lagi penyimpangan mereka, ganti lagi sekarang dengan nama
moderasi beragama. Intinya sama, seruannya sama. Ya, itu timbul dari ragu-ragu mereka terhadap kebenaran Islam. Kemudian mereka juga menimbulkan keraguan-raguan terhadap kaum muslimin terhadap kebenaran Islam. Jangan merasa Islam doang agama yang benar. Ya, agama semua sama. Semua agama dapat mengantarkan ya pemeluknya ke surga. Nah, ini sama ya. Sebenarnya ya timbul dari ragu-ragu, kemudian tidak diobati dengan belajar agama, ya akhirnya ya semakin bertambah dan akhirnya menyatakan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, padahal Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa Islam saja yang diridhoi? Ya, karena di dalam Islam ya kita diperintahkan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sedangkan agama selain Islam ya tidak melakukan itu, tidak mentauhidkan Allah. Yang disembah malah selainnya, Allah disekutukan, sedangkan Allah tidak ridho hamba-hambanya ya menyekutukannya. Allah berfirman wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kekafiran. Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kemusyrikan. Siapa yang ridho kalau misalnya kita telah memberikan kepada seseorang banyak kenikmatan, memberikan banyak kepada seseorang pemberian, tetapi kemudian orang tersebut tidak berterima kasih malah kepada selainnya, ya tidak mau taat kepada, padahal kita sudah banyak berbuat baik kepadanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Dia sudah menciptakan kita, Dia telah memberikan kepada kita berbagai rezeki, kenikmatan yang tidak terhingga. Kalau yang disembah selainnya, ya yang ditaati selainnya, Allah tidak ridho demikian. Allah tidak ridho disekutukan. Ya, maka kenapa hanya Islam saja yang Allah ridhoi? Ya karena di dalam Islam menyuruh kita mentauhidkan Allah. Sedangkan selain Islam terdapat kemusyrikan, terdapat kekafiran, sedangkan Allah tidak ridho demikian. Nah, Allah juga menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari ya, agama selain Islam maka tidak akan diterima agama itu daripadanya. Ini pernyataan Allah. Ya, maka tidak benar menyatakan boleh memilih agama mana saja. Ya, Allah mengatakan siapa yang mencari agama selain Islam nggak akan diterima. Maka siapa saja yang mencari agama selain nggak akan diterima ibadahnya, nggak akan diterima agama itu daripadanya. Allah nggak ridho dengannya. Allah yang nyatakan demikian dalam Al-Quran. Ya. Dan pernyataan mereka semua agama sama, ini keadaannya di antara dua kemungkinan. Pertama, mereka belum tamyiz atau belum bisa membedakan seperti balita. Ya. Kalau balita wajar karena akalnya belum sempurna. Tapi kalau mereka sudah dewasa mengatakan semua agama sama, ya, ini mereka kembali kepada keadaan ketika balita belum bisa membedakan mana kanan mana kiri. Ya, kalau seandainya semua agama sama, tentu akan bareng-bareng, ya, sholat subuh berjamaah. Tentu akan bareng sholat Jumat. Tentu akan bareng berhari raya. Tentu akan bareng-bareng berpuasa. Tapi kenyataannya kan kita sholat Jumat, mereka enggak. Kita puasa Ramadan, mereka enggak. Menunjukkan berbeda ya antara masing-masing agama. Ya. Dan bisa keadaan yang kedua mereka jahil atau tidak tahu atau bodoh atau pura-pura bodoh. Ya. Sehingga mereka mengatakan semua agama sama. Itu aja keadaannya. Kalau enggak belum tamyiz atau pura-pura bodoh. Padahal kalau mereka pelajari ajaran masing-masing agama, mereka akan ketahui jelas berbeda. Gitu ya. Kemudian pernyataan mereka bahwa semua agama dapat mengantarkan pemeluknya ke surga, ya. Kemudian mereka membuat perumpamaan bahwa bukankah banyak jalan menuju Roma, ya, maka menuju surga Allah juga banyak jalan, nggak mesti lewat agama Islam, lewat agama yang lain juga bisa, ya. Mereka kemudian tadi kuatkan dengan keadaan ketika di dunia, kalau kita mau menuju sebuah tempat banyak jalan menuju ke arahnya. Ya, kita katakan kalau seandainya semua jalan, semua pintu Allah buka menuju surganya, iya bisa. Ya, perlu kita ketahui surga punya Allah, bukan punya selainnya. Kalau seandainya Allah buka semua pintu, semua jalan, iya bisa. Kita lewat jalan mana saja, kita lewat agama mana saja. Tapi karena surga punya Allah dan Dia telah menetapkan bahwa jalan yang dibuka,
pintu yang dibuka hanya pintu Islam, maka kita nggak bisa. Sebagaimana firman Allah tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam nggak akan diterima daripadanya. Mereka-mereka yang tidak di atas Islam, Allah katakan, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. Ya, jangankan pintu surga, pintu langit yang bawahnya saja nggak dibuka, apalagi pintu surga. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka nggak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum, saking mustahil. Allah yang mengatakan sendiri seperti itu. Ya, maka kita nggak bisa lewat agama selain Islam. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentangku umat akhir zaman ini, Yahudiyun wala Nasrani, orang Yahudi maupun Nasrani, thumma yamut, kemudian meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kemudian tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ini pernyataan Nabi SAW. Kalau kita mau main akal-akalan, kita juga bisa. Ya, anggaplah kita mau ke Pemda. Awalnya pintu masuk ke Pemda ya dibuka, bisa lewat pintu timur, bisa lewat pintu barat, bisa lewat pintu utara, bisa lewat pintu selatan. Kemudian dari pihak Pemda ya untuk keamanan menutup semua pintu kecuali satu pintu saja, pintu barat. Maka kalau sudah seperti ini, kita nggak bisa lewat masuk lewat pintu timur, masuk lewat pintu utara, masuk lewat pintu selatan. Kita hanya bisa masuk lewat pintu barat, karena yang dibuka cuma pintu itu. Nah, surga punya Allah, dia telah menutup semua pintu, semua jalan, karena semua pintu itu menyimpang. Ya, hanya Islam saja yang hak, hanya Islam saja yang diridhoinya, hanya Islam saja yang diterimanya. Kita nggak bisa lewat agama selain Islam, karena agama selain Islam Allah disekutukan, Allah nggak ridho disekutukan. Nah, itu kalau kita mau main akal-akalan, gitu ya. Nah, orang-orang munafik ya mereka karena ragu-ragu terhadap kebenaran agama ini, ya, kemudian tidak diobati dengan belajar agama, fazadahumullahu marad, Allah tambah lagi penyakitnya, maka muncullah pernyataan-pernyataan semacam tadi, gitu ya. Nah, ini kalau tidak seperti ini tidak bermanfaat, meskipun sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi masih ragu-ragu, nggak bermanfaat. Harus yakin. Kemudian as-sidq, jujur, ya, nggak seperti orang munafik tadi. Ya. Kemudian harus mahabbah, cinta. Jangan sampai membenci seperti orang-orang musyrik. Mereka benci dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika diajak oleh Nabi SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kemudian ketika Nabi SAW berada di atas bukit Safa, mengundang orang-orang musyrik, ya sabahah, wahai kaumku, wahai kaumku, mereka semua pada berkumpul, yang nggak bisa datang mengirimkan perwakilan. Setelah di hadapan Nabi SAW, beliau bersabda, bagaimana menurut kalian apabila ya aku memberitahukan kepada kalian bahwa musuh sedang bersiap-siap menyerang kalian? Ya, apakah kalian akan membenarkanku? Ya, kata mereka, kami belum pernah mendapatkan engkau berdusta. Maka kata Nabi SAW, fa inni nadirun lakum baina yaday adabin syadid. Sungguhnya aku memperingatkan kepada kalian sebelum datangnya azab yang besar. Yani aku mengingatkan kalian, yani ucapkanlah la ilaha illallah agar kalian tidak mendapatkan siksa, ya. Yani ucapkan atau nyatakanlah la ilaha illallah. Nah, ketika mereka disampaikan demikian, mereka semua ya banyak di antara mereka yang menolaknya. Bahkan termasuk paman beliau sendiri, Abu Lahab. Dia mengatakan, alihada tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah cuma untuk begini engkau kumpulkan kami, buat apa? Dia enggak suka dengan la ilaha illallah. Sebagian mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab.
apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan yang banyak yang biasa kita sembah hanya satu saja? Ini hal yang aneh, kata mereka. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu di atas tauhid, ya. Tapi kemudian generasi setelahnya ya menyimpang, gitu. Nah, mereka nggak suka, ya. Maka kalau seorang ia mengucapkan la ilaha illallah tapi benci sama la ilaha illallah, nggak bermanfaat, ya. Kemudian juga agar ucapan la ilaha illallah bermanfaat adalah al-inqiyad, tunduk, melaksanakan konsekuensinya dengan hanya menyembah kepada Allah, meminta, berdoa, ruku, sujud, berharap, bertawakal hanya kepada Allah. Ya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembelih untuk selain Allah, buat tumbal, masih membuat sesaji, sedekah laut, sedekah bumi, ini nggak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya, karena sama saja mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Padahal dia mengucapkan dalam salatnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku. Nusuk itu artinya sembelihan. Tapi kalau dia masih menyembelih, membuat tumbal, ya, atau membuat sesaji, ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan yang ketujuh adalah al-qabul, menerima, ya, konsekuensi la ilaha illallah. Nah, ini terhimpun dalam syair ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wazid thaminaha al-kufran minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Ya, kata penyair, ya, syaratnya ini adalah ilmu tadi, mengetahui maknanya, yakin tidak ragu-ragu, ikhlas jujur dari lubuk hati, sidik membenarkan, yakni bukan hanya di lisan tapi hati pun membenarkan, mahabbah cinta, inqiyad tunduk dengan konsekuensinya dan menerima, wazid thaminaha al-kufran minka, tambahkanlah kalau mau dengan yang kedelapan, yaitu al-kufran minka, pernyataan ingkarmu terhadap sesembahan selainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah bermanfaat la ilaha illallah yang kita ucapkan, dan barulah kita seakan-akan punya gigi kunci surga, sehingga dengan begitu kita bisa membuka pintu surga, ya. Baik, saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan pada subuh ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami, bermanfaat. Dan seperti biasa sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Inti dari la ilaha illallah berarti kan la ma'budu Bihaqqin illallah, betul. dan la maujud illallah. Ya. Terus Ya. kemudian tadi kan dijelaskan juga bahwa syarat